Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 2 Sejarah Hukum Keperdataan yang beranggotaan saya Nadine Ulum Hafiz, Saya Safira Dwi Hakimah. Saya Ahmad Rakatullah Helman. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang telah kami dapatkan. Kita akan memulai presentasi ini dari materi akar hukum perdata Romawi kuno. Pada tahun 529 sampai 534 Masehi, Kaisar Justinianus membuat sebuah kompilasi hukum Romawi yang disusun atas perintah dirinya sendiri yang bernama Corpus Juris Civilis. Terdiri dari kodeks, kumpulan undang-undang kekaisaran, digest, ringkasan pendapat ahli hukum klasik, institut, buku ajar hukum bagi mahasiswa hukum, lalu ada novelli, undang-undang baru yang dikeluarkan setelah kodifikasi awal. Lalu ada menjadi dasar sistem hukum perdata civil law di Eropa dan mempengaruhi kodifikasi hukum di berbagai negara termasuk Belanda dengan Burgerlijk Wetboek atau BW yang kemudian diterapkan di Indonesia. Lanjut ke pengaruh kode sivil. Yang pertama, pada tahun 1804 Napoleon Bonaparte mengesahkan kode sivil des France, kode Napoleon, yang menyatukan hukum perdata Prancis. Lalu pada tahun 806 sampai 811 Belanda menjadi negara klien Prancis dan kemudian dideklarasi sehingga kode Napoleon diberlakukan di Belanda. Lalu pada tahun 814 setelah kemerdekaan dari Prancis, Belanda mulai menyusun kodifikasi hukum perdata nasional yang banyak mengadaptasi isi kode Napoleon. Pengaruh kode Napoleon ini menjadi dasar bagi pembentukan Burgerlijk Wetboek atau BW disingkat di Belanda yang kemudian diterapkan di Hindia Belanda yaitu Indonesia. Kodifikasi hukum perdata di Belanda. Pada tahun 1814, Belanda membentuk Panitia Kodifikasi Hukum Perdata yang dipimpin oleh Mr. J.M. Kemper. Kodifikasi ini menggabungkan Kode Napoleon dan hukum Belanda kuno. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1830, kodifikasi selesai, namun baru berlaku pada 1 Oktober tahun 1838. Kemudian menghasilkan 2 kodifikasi utama, yaitu Burgerlijk Wetboek atau biasa kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Koophandel yang biasa kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penerapan dari Hindia Belanda. Pada 30 April 1847, pemerintah Hindia Belanda mengundangkan Burgerlijk Wetboek voor Indonesia atau BW melalui Staatsblad nomor 23. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1848, BW mulai berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda juga berlaku di wilayah jajahannya. Penerapan BW bersifat diskriminatif sesuai dengan pasal 131 Indische Staatsgrenzen. Golongan Eropa wajib tunduk pada BW dan WVK. Yang kedua, golongan timur asing dapat memilih untuk tunduk pada BW atau hukum adat. Yang ketiga, golongan pribumi mengikuti hukum adat kecuali jika secara sukarela memilih tunduk pada BW. Struktur BW. Buku 1 tentang orang, personrecht. Buku 2 tentang benda, goederenrecht. Buku 3 tentang perikatan, verbintensenrecht. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, Lewis and Verjaring. Tujuannya menyediakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih pasti bagi penduduk di Hindia Belanda. 2. Melaksanakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan preferensi utama untuk mendayagunakan hukum Eropa atas dasar asas konkordansi. Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus tahun 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada pasal 1 aturan peralihan undang-undang tahun 1945 menyatakan bahwa semua peraturan sudah ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Burgerlijk Wetboek dengan singkatan BW tetap diberlakukan sebagai kitab-kitab undang hukum perdata di Indonesia.
BW digunakan untuk mengatur berbagai aspek hukum perdata seperti 1. Perjanjian, perbuatan, melawan hukum, warisan, kekeluargaan. Meskipun awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa, BW sendiri berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia. BW masih menjadi rujukan utama dalam praktik hukum perdata meskipun beberapa pasalnya dianggap sudah tidak relevan dan tidak perlu diperbarui. Selanjutnya, upaya pembaruan hukum perdata. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai merancang sistem hukum nasional yang bebas dari warisan kolonial. Berbagai upaya dilakukan untuk mengmodifikasi hukum perdata nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kondisi masyarakat Indonesia. Beberapa rancangan undang-undang telah disusun, namun belum ada kodifikasi hukum perdata yang menggunakan BW secara menyeluruh. Praktik peradilan masih menggunakan BW sebagai dasar hukum, disertai dengan pertimbangan hukum adat dan peraturan modern. Kesimpulan, hukum perdata Indonesia berasal dari pengaruh kolonial Belanda melalui Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek tetap berlaku hingga kini karena asas konkordansi dan aturan peralihan Undang-Undang 1945. Meskipun beberapa pasal sudah tidak relevan, BW masih menjadi dasar utama praktik hukum perdata. Perlu adanya modifikasi hukum perdata nasional yang lebih mencerminkan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.